Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Yesus selalu ngajar. Pengajaran membuat seseorang ngerti kebenaran. Kalau kita nggak mau diajar, kalau kita nggak mau dididik, kalau kita nggak mau dimuridkan, kita akan susah sekali ngerti kebenaran, susah berubah. Orang yang nggak mau diajar, karena orang merasa dirinya pinter. Sampai hari ini pun saya belajar sama hamba Tuhan yang lebih sukses, belajar sama hamba Tuhan yang lebih senior, yang pengalamannya dengan Tuhan lebih berkemenangan. Kita harus banyak belajar. Kita belajar dari kehidupan, kita belajar bersama Roh Kudus, kita belajar firman setiap hari. Kita harus hidupin firman. Firman itu jadi kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memiliki hati seorang murid yang mau diajar, dididik, ditegur, didisiplin. Supaya semakin hari kita memiliki hati yang mau diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ngajar. Pengajaran itu penting sekali loh. Pengajaran itu akan membuat kita ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan membuat kita merdeka dari semua dosa belenggu, keakuan dan lain sebagainya. Semakin kita memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, semakin kita beri waktu kita untuk Tuhan, untuk belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan, kita semakin merenungkan firman, semakin yang di dalam kita ini berubah. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, yang jadi patokan kita itu apa? Kalau kita nggak belajar firman, yang jadi pegangan hidup kita itu apa? Apakah kita mau berpegang pada filsafat orang yang nggak kenal Tuhan? Apakah kita berpegang pada didikan orang tua yang nggak kenal Tuhan? Apakah kita mau berpegang pada pendapat orang? Dan ujungnya, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, pendapat-pendapat orang duniawi, nanti ujungnya akan menyimpang, bukan kepada kebenaran, tetapi pada kehancuran. Kalau kita mempercayai segala sesuatu yang bukan datangnya dari firman, kalau kita menghidupin segala sesuatu yang bukan dari kebenaran, ujungnya akan membawa kita pada kehancuran. Tinggal tunggu waktu saja, akan hancur, akan menyimpang jauh dari kebenaran yang sejati, akan jauh dari kasih karunia Allah. Hidup kita nih hari ini nih, harus belajar setiap hari, ngerti kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu bisa dengerin firman apa yang saya sampaikan. Saya selalu menyampaikan firman yang pure, murni, firman. Nggak diembel-embelin yang lain. Firman. Karena firman yang kita ngerti, firman yang kita renungkan, firman yang kita hidupin, itu akan membuat kita ini semakin ngerti Tuhan, semakin kita kenal Tuhan. Semakin ngerti jalan hidup kita ini harus sejalan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Tapi kalau kita nih jalan mau kita sendiri, kita nggak mau belajar firman, kita males, akhirnya kita punya pemikiran-pemikiran yang bukan dari firman, dan kita lakukan. Ujungnya hidup kita babak belur. Nah, sampai hari ini setan nggak akan biarkan hidup kita ini berkemenangan. Setan akan terus seret kita, tipu daya kita dengan segala macam cara untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan, supaya kita nggak mencapai destinasi Tuhan. Tetapi kalau kita mau belajar, duduk diam, dengar pengajaran firman, itu akan membuat kita menjadi seorang murid. Murid tahu persis apa yang diajarkan gurunya. Dia punya disiplin, dan dia akan ngikutin apa yang gurunya ajarkan. Jadi seorang murid. Kalau kita nggak mau dimuridkan, kita akan menjadi orang yang liar. Beda sekali loh antara orang yang sekolah dengan orang yang nggak sekolah. Kita bisa lihat di lingkungan kita. Ada orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan artinya itu makan bangku sekolah. Dia belajar di lingkungan sekolahnya. Sama orang yang tidak sekolah sama sekali. Beda, knowledge-nya, pengetahuannya itu berbeda. Orang yang pernah dimuridkan dengan orang yang tidak dimuridkan, itu hasilnya juga beda. Orang yang dimuridkan tahu tata krama, tahu etika, tahu tepo seliro, menempatkan diri tempat yang tepat, tahu bagaimana dia harus bersikap dengan sopan dan santun, tahu persis. Karena gurunya ngajarin hal yang baik. Seorang yang dimuridkan, dia tahu bagaimana mendisiplinkan dirinya dengan baik, bagaimana dia harus belajar, dia harus segala macam melakukan seperti yang guru ajarkan. Tapi orang yang nggak dimuridkan, dia cenderung liar, ngawur, dan sembrono. Karena nggak ada yang ngarahkan. Kalau hidup kita ini liar, nggak ada yang ngatur, nggak sembarangan sembrono, ujung hidup kita akan jalan mau kita sendiri. Orang berpikir begini, Pak, sekarang kan perjanjian baru, kita nggak perlu pendeta, kita nggak perlu guru, kita nggak perlu gembala, kita bisa langsung sama Tuhan. Iya, kita bisa berdoa langsung sama Tuhan. Tapi Tuhan juga ngomong di Efesus pasal yang keempat ayat yang 11, dia memberikan kepada kita gerejanya rasul, nabi,
penginjil, gembala, dan guru. Ini jawatan dalam pelayanan untuk memperlengkapi orang kudus supaya semakin hari semakin kenal Tuhan. Artinya kita tuh butuh dimuridkan. Kita butuh dimentori. Supaya kita nggak liar. Saya beberapa bulan yang lalu ketemu dengan orang yang nggak memiliki mentor. Menurut saya dulu liar, ngomongnya sembarangan, ngomongnya ngaco. Dan merasa paling benar sendiri. Ini bahaya. Ujungnya nanti melenceng. Yesus saja memuridkan orang. Yesus saja ngajar supaya orang ngerti kebenaran. Kalau kita nggak mau diajar, kita susah ngerti kebenaran. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, hidup kita akan liar, ngawur, dan sembrono. Kita itu perlu belajar, ngerti kebenaran. Ngerti kebenaran. Kebenaran yang kita mengerti itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dari belenggu, dari cara pandang yang salah, dari kehidupan yang ngawur. Semakin hari semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. It's powerful. Yesus selalu diikutin orang banyak. Karena dari kehidupan Yesus memancarkan kehidupan yang memanifestasikan Allah di muka bumi. Sekalipun Yesus itu Tuhan 100%, dia juga manusia 100%. Yang bisa bikin kesalahan, tetapi dia tidak mau melakukan kesalahan. Dia memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Kita bisa pilih jatuh dalam dosa atau kita pilih hidup kudus. Itu tergantung keputusan hati kita. Keputusan kita yang akan menentukan kita ini mau hidup benar atau tidak. Yesus, kemanapun dia pergi, selalu diikutin banyak orang. Berarti ada yang menarik. Hari ini kita diikutin orang apa tidak? Hidup itu menjadi berkat apa tidak? Kalau hidup kita ini ada Yesus, hidup kita menarik buat orang loh. Karena ada Tuhan yang manifestasi. Yesus dimanapun pergi, banyak orang berkerumun, berdesak-desakan. Tapi prioritasnya Yesus mulai ngajar. Ngajarnya siapa? Sama murid-muridnya. Murid itu yang mau diajar. Beberapa kali saya ngonselingin orang, dan ternyata waktu dikonseling itu bantah terus. Tak biarin. Karena dia merasa dirinya benar. Bagaimana mau dikonselingin terus merasa punya cara pandang sendiri benar? Kalau kita masih punya cara pandang benar, untuk diluruskan sama firman nggak mau, ya kita bagaimana? Kita ambil keputusan yang benar. Kalau kita masih benar menurut cara pandang kita sendiri. Justru kita harus menaruh cara pandang kita ini, pola pikir kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita ngikutin cara pandangnya Kristus. Kalau kita masih ngotot nih, benar menurut cara pandang sendiri, tapi sebenarnya menurut firman salah. Tapi kita ngotot melakukan yang kita pandang benar, ujung hidupmu malah kacau. Pasti kacau. Tapi murid ketika mulai cara pandang yang salah diluruskan oleh gurunya, makanya perlu diajar. Dengerin baik-baik. Lalu Yesus mengajar pertama-tama kepada muridnya. Karena muridnya memiliki hati yang mau diajar, memiliki rasa haus akan kebenaran. Kalau kita nggak memiliki rasa haus dan kebenaran, kita akan susah belajar. Kita susah dimuridkan. Orang yang susah dimuridkan pasti liar, jalannya sendiri, maunya sendiri. Pertama-tama muridnya yang diajar. Dia ngomong begini, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang ngerti hukum Taurat, tetapi nggak menghidupin hukum Taurat. Hari ini, banyak orang Kristen ngerti kebenaran, tapi menghidupin kebenaran. Ngomongnya ngaco, ngomongnya sembarangan. Hidupnya bukan menjadi berkat, memiliki dampak, tapi menjadi ragi yang busuk, menghamiri seluruh adonan. Kalau hidup kita ngerti firman, tapi nggak melakukan kebenaran, kita itu menjadi orang nggak jauh beda dengan orang Farisi. Ngerti hukum-hukum Allah, tapi nggak praktek hukum Allah. Dia hanya melakukan rutinitas agamawinya, rutinitas hukum-hukumnya, seakan-akan biar kelihatan dipandang rohani, dipandang suci, dipandang hidup takut akan Allah di hadapan manusia. Tapi pada praktek hidupnya busuk, jahat, munafik, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati. Yang di dalam ini harus memiliki kemurnian hati. Jangan sampai orang dekat kita malah jadi bejat, jadi rusak, jadi hancur, jadi kacau. Justru orang dekat dengan kita, semakin hari orangnya harus diberkati, harus diubahkan, harus dilawat Tuhan, harus diubahkan menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Kenapa? Karena kita setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kesucian, kita hidup takut akan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin menyerupai Tuhan, karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karakter Tuhan akan manifestasi melalui kehidupan kita. Kita menyembah daging, karaktermu penuh kedagingan, emosi, dan hawa nafsumu. Kamu nyembah setan, kelakuanmu persis sama setan. Tergantung siapa yang kita sembah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, karakter Tuhan nyata. Semakin kita ngerti kebenaran, kita menghidupin kebenaran, sesuatu yang jahat, yang busuk, yang di dalam hati kita itu disingkirkan.
Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hidup praktek dalam kekudusan, praktek dalam kesucian, hidup komitmen dengan Tuhan, hidup berjalan dalam ketepatan ilahi, ketetapan ilahi, hidup benar-benar mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Semua kejahatan, kemunafikan, kepalsuan yang di dalam kita itu sirna, hilang, digantikan dengan kebenaran Allah. Tetapi ada orang yang melayani Tuhan, menggembalakan, jadi jemaat bertahun-tahun, rajin ibadah, rajin ikut seminar, tapi kelakuannya tambah jahat, hidupnya tambah busuk, munafik, palsu semuanya. Itu yang akan menghamiri, ujungnya jadi batu sandungan. Saya temukan beberapa orang yang terlibat pelayanan dan rajin ibadah pelayanan, ujungnya hidupnya kacau dan berantakan, hidupnya kompromi dengan dosa ternyata. Kalau seperti itu, berarti pelayanannya pingin dilihat orang, pingin dipuji orang lain, pingin diakuin orang lain. Percuma dan sia-sia. Ternyata Tuhan itu lihat sampai kedalaman batin kita. Isinya apa? Dalam batin kita, di dalam batin kita isinya apa? Sesuatu yang memuliakan nama Tuhan atau hanya memuliakan diri kita sendiri. Kalau yang kita kejar memuliakan diri sendiri, ujungnya kita akan menjadi orang yang munafik, palsu. Apa yang kita hidupin tidak seperti kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan di hati kita. Artinya munafik, penuh kemunafikan. Orang Kristen kalau hidupnya penuh kemunafikan, pasti jadi batu sandungan. Pasti yang dikejar adalah pusatnya pada diri sendiri. Pingin dihargain orang, pingin diakuin orang, pingin dipuji orang. Harusnya semua pujian, pengakuan, penghormatan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Kita ini sebagai alatnya, harusnya hidup kita hari ini semakin hari semakin memberikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi banyak orang lupa diri, nggak sadar diri. Yang dikejar adalah kemuliaannya diri sendiri. Nih lo lihat, aku, pengakuan pencapaianku, apa yang aku miliki, lihat pelayananku, lihat gerejaku, lihat ministriku, lihat khotbahku, dan ujung-ujungnya pingin dapat pujian dari orang, tidak ada gunanya sama sekali. Semuanya yang kita lakukan ini karena kasih karunia Tuhan dimampukan kita nih hidup sampai hari ini menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengerin baik-baik. Hidup kita hari ini tuh bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi sehingga kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan kita. Praktek hidup kita ini hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Kalau tidak, kita akan jadi orang Kristen yang munafik. Mulutmu bilang haleluya, hatimu penuh kepahitan. Kamu datang ke gereja tapi hatimu busuk, nggak murni sama Tuhan. Bagaimana mungkin kalau hatinya busuk bisa memiliki kemurnian dengan Tuhan? Kita ini kalau memiliki hati yang busuk dan jahat, yang munafik, pasti hubungan kita dengan Tuhan itu nggak benar loh. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan itu benar, pasti hidupnya jadi berkat. Tetapi kalau orang itu hidupnya ngawur, hidupnya serampangan, hidupnya sembrono, ujungnya malah ketemu problem dan jadi problem buat orang lain. Jangan kita menjadi orang yang ngawur, orang yang serampangan, orang yang sembrono, hidup jalan maunya sendiri. Hidup kita untuk menjalani apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus jadi berkat. Kita mesti waspada. Kalau kita ngerti kebenaran, makanya perlu diajar. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita bisa membedakan. Ini pengajaran yang salah loh. Ini tidak sesuai firman loh. Ini ngomongnya bagus, tapi hidupnya nggak bagus. Nggak usah diikutin. Dengerin baik-baik. Kalau ada orang, pendeta atau siapapun juga, ngomongnya itu bagus, tapi kelakuannya nggak bagus, nggak usah dengerin. Buat apa? Dengerin perkataan orang munafik. Buat apa dengerin perkataan yang penuh kepalsuan? Nggak ada fungsinya, nggak ada bobotnya, nggak ada kuasanya. Orang hidup kita ini, atau siapapun orangnya, bisa terlihat apa yang dia hidupin dari praktek hidupnya hari-hari. Menghasilkan buah seperti apa. Apa yang dikatakan harusnya seperti apa yang dia hidupin hari-hari. Tapi banyak orang yang diperkatakan berbeda dengan yang dihidupin. Mulutnya berkata berbeda. Karena supaya dapat pujian dari orang lain, dapat pengakuan dari orang lain. Dan ternyata yang dihidupin berbeda. Kalau kita ingin ngelihat hidup kita ini sesungguhnya benar di hadapan Tuhan apa tidak, lihat aja praktek buahmu hari-hari dengan
pasangan hidupmu, dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan orang lain. Bener nggak? Semua reaksi kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Atau malah sebaliknya. Tapi kalau reaksi kita kasar, jahat, munafik, palsu, kita belum hidup dalam kebenaran. Ini termasuk orang yang munafik. Ini seperti orang Farisi. Cek aja masing-masing setiap orang. Bener nggak selama ini hidupku itu menghasilkan buah apa tidak? Jangan-jangan hidupku menghasilkan buah. Sama-sama menghasilkan buah, tapi satunya buah yang meracuni. Buah kepahitan. Satu lagi menghasilkan buah roh. Harusnya hidup kita kan menghasilkan buah Roh Kudus yang manifestasi hadirat Tuhan, memanifestasikan pribadi Tuhan, memanifestasikan kehidupan nilai kerajaan Allah, sehingga orang lain bisa melihat bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang yang dewasa bisa membedakan loh. Ini nggak benar, ini yang benar. Ini ngomongnya sesuai firman, ini pengajarannya ngawur, ini pengajarannya nggak benar. Terus kalau dengar hal yang buruk, dia bisa membedakan. Oh, ini kata-kata yang buruk nggak menjadi berkat nih. Dia bisa memilah, dia bisa memutuskan dengan baik. Orang yang dewasa, dia bisa memilah, dia bisa memutuskan mana yang baik, yang berkenan pada Tuhan atau bukan. Orang yang dewasa di dalam Kristus tahu persis, bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang dari daging, dan mana dari setan. Sehingga tidak mudah disesatkan. Kenapa sih banyak orang mudah disesatkan? Karena dia tidak bisa memilih, membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan. Jalan aja terus. Nggak taunya malah kacau dan berantakan. Kalau hidupmu masih nggak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan, artinya engkau belum dewasa secara rohani. Kok jadi orang Kristen hanya Kristen agamawi rutinitas gereja, tapi kamu sebenarnya nggak ngerti kehendak Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan. Orang yang belajar firman, dia tahu bisa membedakan. Makanya kita harus belajar bertumbuh. Karena ragi orang Farisi ini akan meracuni. Kalau ditelan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang ngawur, akhirnya kita hidupin pengajaran itu sehingga keputusan hidup kita melakukan seperti yang diajarkan. Ujungnya Tuhan tidak berkenan. Makanya kita harus waspada dalam setiap pengajaran. Dicek, diuji, dicocokin sesuai firman apa tidak. Kalau tidak sesuai firman, nggak usah diikutin. Ngawur-ngawur, yang klenik, yang terlalu ngeroh, yang nggak benar, tinggalin. Itu akan membuat kamu malah bingung nanti. Justru pengajaran yang benar itu membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Pengajaran yang benar akan semakin hari semakin membuat kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ngerti kebenaran, bisa memutuskan mana yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Harus dewasa di dalam Kristus. Perhatikan nanti yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Bapak Ibu, kita nggak bisa menutupin apapun dari hadapan Tuhan. Semuanya itu transparan. Saya udah ngomong ini berkali-kali. Apapun yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, jangan dikira Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Suatu hari akan dibuka di depan umum. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya akan diketahui. Suatu hari, apapun yang kita lakukan sembunyi-sembunyi akan dimunculkan di depan umum. Bapak Ibu setia dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Orang nggak lihat, orang nggak perhatikan kesetiaan kita di kamar doa kita. Bangun keintiman dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan tanpa ada orang yang melihat, tanpa orang memperhatikan, suatu hari pun juga akan dipromosi Tuhan. Tidak heran orang-orang yang begini akan mudah dipromosi dan ditinggikan. Tetapi semua kemunafikan, kejahatan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi pun, suatu hari juga akan di-broadcast di depan umum. Justru akan dipermalukan kalau kita nggak mau bertobat. Kalau sampai hari ini kita bikin kesalahan, Tuhan belum lakukan sesuatu, artinya tunggu Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk berubah. Tapi kalau kita ini tambah ngotot, tambah ngawur, tinggal tunggu waktu saja. Suatu hari yang tersembunyi itu akan disingkapkan di depan umum, akan dipermalukan. Perhatikan nanti yang ketiga. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Saya udah ngomong nih berkali-kali.
Apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, suatu hari akan di-broadcast Tuhan, di-share oleh Tuhan di depan umum, dan semua orang akan mengetahuinya. Baik hal itu yang benar atau hal itu yang jahat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki terang, terang itu akan memancar keluar. Sekalipun terang itu ditaruh di bawah gantang, di bawah meja, terang akan tetap memberikan terang. Dan terang tujuannya untuk menerangi kegelapan. Kalau hidup kita ada terang, hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita bayar harga dengan Tuhan, hidup kita setia dengan Tuhan, suatu hari Tuhan akan promosi. Kesetiaan, ketekunanmu, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Hari ini engkau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi dan belum ada teguran, masih tetap melakukan dosa yang sama. Suatu hari pun Tuhan akan tegur dan Tuhan akan broadcast di muka umum. Tuhan mau hidup kita ini transparan di hadapannya, tidak ada yang tersembunyi. Jangan menjadi orang yang Farisi. Fisiknya melakukan ibadah, hatinya jauh dari Tuhan. Secara lahiriah mereka melakukan ibadah, tapi padahal dia memungkiri kekuatannya sendiri. Karena praktek hidupnya, mulutnya, kehidupannya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Mau jadi orang munafik atau menjadi orang yang tulus dan murni. Orang yang tidak memiliki ketulusan dan kemurnian di dalam Tuhan, hidupnya pasti ngawur, serakah, tamak, sangat mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa kita menjadi orang yang bisa dimuridkan, diajar, untuk diubahkan. Semua karakter buruk yang di dalam ini dicabut sampai akar-akarnya, dibuang sehingga kita memiliki karakter Yesus Kristus Tuhan, bukan menjadi orang yang munafik. Dengerin baik-baik. Saya temuin nih hari terakhir ini orang pelayanan jadi worship leader, jadi pendoa tetapi hidupnya dalam dosa. Masih tetap melayani, berzina tetap melayani, kumpul kebo tetap melayani, jadi homo tetap melayani, jadi lesbi tetap melayani. Kelihatannya dia mau tutupin dosanya dengan pelayanan. Dipikir berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau hari ini belum di-broadcast di depan umum, Tuhan tunggu kamu bertobat. Kalau enggak, nanti kamu ketemu murka Tuhan, urusannya lebih ruwet. Jangan melakukan aktivitas rohani, kegiatan rohani untuk menutupin semua kelemahan dan dosa kita. Dosa dan kelemahan itu perlu dibawa ke hadirat Tuhan, diakui, minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan kuduskan, minta Tuhan sucikan, biar kita diberikan kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bukan malah ditutup-tutupin. Ditutup-tutupin, dipikir Tuhan nggak tahu, dipikir kita ini bisa nipu Tuhan, kita bisa nipu gembala, kita nipu orang lain. Loh, kita ini mau jadi apa? Kita ini harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang di dalam hati ini loh, yang tahu itu kita dengan Tuhan. Ini yang perlu benar dulu. Jangan malah jadi orang Farisi. Dia melakukan banyak aktivitas rohani, tapi dia nggak melakukan kebenaran. Dan malah ditentang oleh Tuhan sendiri. Kita kalau masih banyak hal yang buruk dan jahat, hari ini kita harus berubah dan bertobat. Kita harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bertobat, berubah, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Yang tahu kekuranganmu, yang tahu kemunafikanmu, yang tahu kepalsuanmu adalah hatimu sendiri dengan Roh Kudus. Hari ini jauh lebih baik diberesin daripada nanti di-broadcast di depan umum, dipermalukan. Kalau sampai Tuhan belum permalukan, Tuhan tunggu kita bertobat kok. Jangan keraskan hati selama kamu dengar firman ini. Jangan benermu sendiri, jangan pintermu sendiri. Serahin aja sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup membuat kita dipromosi dan diberkatin Tuhan kembali. Sampai hari ini Tuhan menunggu hati kita untuk berubah. Jangan jadi orang yang palsu, punya kepribadian ganda. Kadang rohani, tapi praktek hidupnya busuk dan jahat dan munafik. Kadang jahat, tapi di sisi lain kadang datang ke gereja nangis-nangis, ketemu pendeta solam-salom, kelihatannya kudus suci, padahal hatinya itu jahatnya bukan main. Kalau kita mau hidup kudus beneran. Kalau kita mau hidup komitmen dengan Tuhan, komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita mau jahat aja sekalian. Toh percuma loh. Satu kali jahat, sisi yang lain mulai baik. Sisi lain melakukan yang benar, tapi sisi lain melakukan yang baik. Jadi kayak bunglon. Gak punya pendirian. Gak punya komitmen dengan Tuhan. Tetap ujungnya dibuang kok. Buat apa kita hidup dibuang di hadapan Tuhan? Kalau itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik bertobat, berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Izinkan Tuhan terus merubah hati kita sampai kedalaman batin kita ini.
harus terus diubah. Biar Tuhan dapat hidup kita berkenan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan hari ini, kita harus berkomitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, menghidupin kebenaran. Kita harusnya belajar firman ini. Firman ini bukan untuk ngotbahin orang lain. Belajar firman bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk memaki orang lain. Firman untuk koreksi hati kita sampai kedalaman batin. Kalau masih ada kebusukan, kemunafikan, berubah, bertobat. Biar Tuhan berikan kemampuan semakin hari semakin hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Toh kalau kita tutupin percuma. Kita itu gak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Kita sembunyi dari hadapan Tuhan, seperti Kain pun juga akan diketahui dosanya kok. Buat apa? Ujung dari dosa yang ditutup-tutupin malah menghancurkan kebinasaan. Kain menutupin dosanya ketika membunuh adiknya Habel. Habel adiknya dibunuh. Tetapi ketika Tuhan tanya, memang aku ini penjagamu, penjaga adikku. Padahal yang nutupi, dikirain Tuhan nggak tahu. Ternyata Tuhan tahu. Kita mau sembunyi apa dari hadapan Tuhan? Di kitab Mazmur jelaskan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kata Tuhan. Aku pergi ke ujung langit, engkau ada di sana. Aku pergi ke dunia orang mati, engkau juga ada di sana. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Jangan coba melakukan segala sesuatu sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Makanya kita ini harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau komitmen, hidup semakin diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Firman ini nempel dalam batin kami, terpaat sampai loh batin kami. Kami menghidupi dan mempraktekkan. Hidup kami berkemenangan. Hidup kami didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini tanpa terkecuali. Berkati mereka. Ubah hidupnya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Hamba-Mu berdoa, setiap orang tanpa terkecuali semakin hari semakin dibawa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua orang tanpa terkecuali yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan, jadi seperti yang aku katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.